Oke, kita mulai dengan sejarahnya dulu. Kenapa sih ini ada penelitian kesehatan, terutama dengan subjek manusia, perlu ada etikanya. Jadi etika ini mulai dipikirkan setelah ada Perang Dunia II. Perang Dunia II, ya, dengan nanti ada beberapa contohnya ya. Jadi di Perang Dunia II itu baru disadari kalau ada penelitian-penelitian kesehatan yang menggunakan subjek manusia dengan tidak manusiawi. Jadi dia melakukan tidak manusiawi kepada orang-orang atau manusia yang dijadikan subjek penelitian. Nah, terutama waktu itu ada dua kelompok ya, jadi yang kelompok ini dari kubu Jerman ya, dari kelompok Nazi, para ilmuwan ke saintisnya mereka melakukan penelitian atau percobaan eksperimen pada manusia, dan itu perlakuannya tidak manusiawi. Karena itu kemudian setelah pihak yang dari kubunya Jerman dikalahkan, kemudian diadili sebagai war crime atau perang kejahatan perang ya. Kemudian diadilinya di tempatnya itu ya, Nuremberg, tempatnya di Nuremberg. Kemudian akan dibentuk, setelah itu dibentuk Nuremberg Court mulai tahun 1946 atau 1947. Kemudian tetap dibahas lagi tentang bagaimana perlakuan yang seharusnya kepada subjek manusia ya, itu di Geneva, itu Geneva Declaration. Di Geneva dilanjutkan lagi ke Helsinki Declaration, dan Helsinki ini tetap dibahas bahkan dan terbaru ya. Jadi semakin tahun kan juga manusia semakin banyak, penelitian kesehatan juga semakin banyak, dan itu diperbarui terus. Mungkin ada dari kasus-kasus dari berbagai dunia sampai 2013. Nah 2013 ini mulai bergeser kita ada World Medical Association. Jadi di dunia itu ada, kita punya asosiasi sendiri untuk medis ya, di World Medical Association. Ini termasuk kalian kalau nanti ada Pak Dokter, ada yang diperbarui juga dari World Medical Association. Jadi acuannya untuk kalau medis kita menggunakan World Medical Association. Kemudian di US sendiri mereka juga ada kejadian, nanti saya akan jadi, dan mereka membuat National Research Act di tahun 1970. Nah ini untuk contohnya yang di Nazi Experiment. Ini udah jadi eksperimennya pada tahanan perang mereka. Tahanan perang mereka di kamp konsentrasi itu tersebar di daerah Eropa yang pernah okupasi oleh Jerman. Jadi rata-rata yang dijadikan tahanan perang itu yang kelompok minoritas yang mereka tidak sesuai dengan pandangan mereka, termasuk kelompok Yahudi atau kelompok ini orang Polandia juga ada yang orang Polis, kemudian kelompok Gypsy yang dianggap suku Gypsy. Pokoknya kelompok-kelompok minoritas yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan politik atau pandangan rasisme mereka ya. Jadikan tahanan perang, kemudian jadi dibuat eksperimen, jadikan bahan eksperimen. Eksperimennya macam-macam. Kalau yang ini ada mereka bereksperimen pada anak-anak kembar. Jadi satu kembarnya diberi perlakuan sendiri, kemudian nanti dilihat dibeda dari perbandingannya dengan kembarannya apakah sama atau enggak. Yang ini untuk soal hipotermia. Jadi orang yang sebenarnya masih sehat ya, sehat hidup, mereka sengaja ditenggelamkan, dilihat berapa lama mereka akan bertahan. Jadi itu, nah yang ini foto ketika Nuremberg trialnya, jadi ketika pengadilan kejahatan perang di Nuremberg ini, itu fotonya di Jakarta Utara, kemudian ada yang para yang tersangka. Kemudian di bagian perang juga ada unit 734
Ini unit dari tentara Jepang. Maka mereka melakukan eksperimen juga di tahanan perang, dan tahanan perang waktu itu adalah yang di Cina. Jadi mereka melakukan, kalau tadi yang Nazi itu soal hipotermia, kalau yang uji satu ini soal frostbite. Jadi ketika kalian dapat luka karena suhunya terlalu ekstrim sampai membeku, frostbite ya. Jadi jika frostbite-nya dibiarkan dia dapat frostbite, sengaja diekspos dia dapat frostbite, kemudian nanti lihat soal ganda lukanya, nanti berapa berbeda nanti penyembuhannya gimana. Tapi orang ini intinya jadi orang sehat yang sengaja diperlakukan supaya dapat frostbite. Kemudian kalau yang foto satu ini ya itu agak kabur ya karena sudah lama. Ini jadi ada orang yang dioperasi tanpa anestesi dan orangnya sadar. Jadi dilihat, jadi bisa dilihat waktu organnya masih bekerja. Jadi eksisi sampai ketika orangnya masih sadar. Dan ini di tahanan perangnya dan ini cuma 2 ya. Sebenarnya kalau kalian lihat dari Google banyak listnya. Ini cuma 2 ya. Nah ini kalau tadi kan perang dunia 2 ya, yang berakhir sekitar tahun 1945 ya. Nah ini yang ini adalah penelitian juga yang etikanya ya kurang etika ya. Jadi di Amerika di Willowbrook itu adalah sekolah untuk anak-anak dengan disabilitas, retardasi mental, cerebral palsy, jadi dengan anak-anak disabilitas kan. Sekolah ini kayak kayaknya sekolah negeri ya, ini sekolah asrama bukannya. Sekolah asrama karena mereka dari keluarga yang tidak mampu, jadi anak-anak dengan disabilitas mereka keluarga yang tidak mampu. Nah ini karena kan kalian sudah belajar soal hepatitis A, ya. Anak-anak kan memang mode of transmission-nya kan makanan ya. Dan karena ini sekolah asrama, mereka memang kalau kurang higienis atau apa, kemungkinannya tinggi kena hepatitis A. Di sini yang kurang etikanya adalah anak-anak ini yang sudah rentan kena hepatitis A dibiarkan kena hepatitis A, atau bahkan sengaja yang anak yang tidak sakit sengaja dikasih hepatitis A untuk cari tahu ya lihat kayak perjalanan penyakitnya. Jadi intervensi dan juga tidak diintervensi. Tahun segini juga mungkin intervensinya hepatitis A juga masih terbatas ya. Nah, jadi yang tidak etisnya adalah sengaja dibiarkan untuk hepatitis A, dan bahkan yang sehat pun sengaja diinfeksi oleh hepatitis A. Ini kalau tidak salah, yang kalian bisa baca sendiri. Ini juga untuk mengetes vaksinasi hepatitis A. Dalam tesnya hepatitis A ada perlakuan tidak etis kepada anak-anak di Willowbrook. Kemudian kalau yang Tuskegee salah satu daerah di USA juga di Amerika. Ini perlakuan tidak etisnya pada kelompok rentan yang itu orang kulit hitam. Jadi orang kulit hitam yang rata-rata mereka itu kerjaannya yang pekerjaan kasar ya, kasar, penghasilannya rendah, penyakit sosial ekonominya rendah. Ini penelitiannya cukup lama, berarti dari 1932 1972. Mereka diinfeksi oleh sifilis. Nah jadi itu gambarnya mereka disuntik itu, mereka kayak dibohongi kalau kamu dikasih vitamin, kalau kamu dikasih apa, padahal mereka diinfeksi oleh sifilis. Nah ini ya yang pelakunya itu dokternya ingin melihat, jadi sifilis itu mulai dari kayak stadium akhir sampai meninggal, dan sengaja dia nggak memberi pengobatan, padahal sekitar tahun 1945 atau 1940-an tuh penisilin ataupun antibiotiknya sudah ditemukan, tapi penelitian itu berlanjut sampai 2002 tanpa yang orang-orang
orang ini dikasih obat untuk sifilis. Yaitu adalah perlakuan-perlakuan yang tidak etis, yang tidak manusiawi. Nah, kemudian dari berbagai macam kasus itu, dari mulai tadi yang Nuremberg itu sampai sekarang, kemudian tahun 79 mulai dibentuk satu prinsipnya ya. Jadi dari Belmont Report mulai ada sarinya. Jadi kalau kita mau penelitian manusia itu sebaiknya seperti apa sih? Bagaimana kita melakukan subjek penelitiannya itu manusianya dengan baik. Mulai dari respect for person. Jadi ini di Indonesia kan yang keempat ya. Beneficence, baik, yang baik, dan justice, adil. Kalau ada manfaatnya, adil itu buat semuanya. Dan ini mungkin kita kayak milestone-nya ya, jadi kayak lini masanya. Jadi mulai dari 1947 dan sini kemudian ada CIOMS itu untuk yang medical association, jadi medical sciences. Dia nanti organisasi yang juga membawahi bagaimana nanti penelitian medical, penelitian medis itu seperti apa yang paling etis. Dan itu berkembang terus dari 1992 sampai terakhir. Nah, panduan terakhir itu paling terakhir 2016 ya. Oh, sekarang sudah 9 tahun yang lalu sih, tapi ya belum ada update-nya ya. Tapi mereka akan terus mengupdate sesuai dengan mungkin kejadian yang ada atau perkembangan ilmu medis yang ada sekarang. Jadi terakhir yang masih di panduan untuk semua penelitian etik untuk penelitian kesehatan yang melibatkan manusia itu masih memakai panduan CIOMS yang 2011. Oke, prinsipnya tadi. Oke, ini mulai dari definisi dulu ya, clearance, review apa clearance atau kalau kita sebut telah etik ya, telah etik berdasarkan setujui kalau penelitian sudah etis. Itu ini satu proses ya, satu proses telah etik itu biasanya dilakukan oleh higher institution berarti universitas. Jadi universitas biasanya universitas yang punya telah etik atau sesuai aturannya sekarang. Selain universitas yang punya FK itu adalah rumah sakit juga. Rumah sakit juga punya telah etik. Jadi di presided over, di supervisi oleh Research Ethics Committee secara holistik meregulasi penelitian proyek penelitian, memastikan kalau desain penelitian kalian dan execution plan pelaksanaannya, rancangan pelaksanaan adalah sesuai secara etis dan akan menghasilkan hasil yang diharapkan. Jadi penilaian etik itu nanti apakah desainnya sudah sesuai. Kalau penelitian observasional kayak konsepsional atau kohort atau apa, kalau pakai rekam medis sih rata-rata sesuai ya. Kalau udah melengkapi prinsip kerahasiaan biasanya sudah sesuai. Nah mungkin yang paling kalau tricky itu nanti kalau penelitian dengan eksperimen. Yang eksperimen ada perlakuan kepada manusia. Kalau kuesioner aja risikonya minimal ya. Tergantung nanti dilihat pertanyaannya apakah ada yang menyinggung, apakah ada yang salah atau apa. Nah seperti itu pertimbangannya. Tapi kalau penelitian dengan eksperimen misalnya, nanti pengen tahu hasilnya masing-masing apa perbedaan hari itu sudah lari atau apa. Itu kan ada perlakuan ke manusia ya, perlakuan manusia. Nanti harus ada kayak rambu-rambunya. Ya, apa sudah etis. Manusia mana yang akan jadikan subjek penelitian? Apakah dia sehat? Apakah ada penyakit atau gimana? Nanti itu yang dilihat di etiknya. Rata-rata sih lebih ke apakah penelitian itu akan manusianya akan diperlakukan secara manusia utuh dan manfaatnya lebih besar daripada resiko yang terjadi. Intinya pertimbangan itu. Oke, tadi ini turunan dari Belmont tadi ya, jadi mulai dari respect for person, beneficence, dan justice. Oke,
Jadi kalau bahasa Indonesianya, jadi tadi ya, respect concern hormat. Jadi menghormati otonomi alias berarti kalian harus meminta informed consent. Jadi kan menghormati otonomi. Kalaupun secara hukum subjeknya belum bisa diminta informed consent alias kalau kita memakai yang KPKG itu memakai batas usia 18 ya, 18 tahun. Kalau itu masih di bawah 18 tahun, berarti harus ada walinya, karena dianggap belum secara hukum belum bisa memberikan informasi. Melindungi kelompok rentan. Sekali lagi kelompok rentan, nanti ada apa sih kelompok rentan itu siapa aja. Oke. Nanti yang dihindari dari dalam untuk melaksanakan prinsip hormat ini dilihat adalah bujukan. Bujukan itu kayak kompensasi kalau dia melakukan ya penelitian ya. Kalau dia ikut penelitian, eksploitasi ada eksploitasi atau tidak atau ada industrial. Jadi bujukannya itu ya sewajarnya aja lah, sewajarnya aja. Terus kalau di status diskusioner yang menghabiskan waktu berapa jam, yang mau dikasih apa, mau kasih minum kah, atau gimana, itu sewajarnya aja. Kalau kadang-kadang kalau kami yang di telaah itu paling patokannya kalau mereka orang bekerja ya, bekerja di Jogja, kita lihat UMR Jogja berapa, dibagi kira-kira mereka jam kerja berapa gitu. Itu mengganti waktu mereka yang hilang, seperti itu misalnya itu. Jangan tiba-tiba rujukannya kasih kalau kamu ngisi pesan ini kasih waktu kasih 1 juta, semua orang mau. Saya juga mau itu berlebihan dan itu bisa membuat itu kenapa tidak mudah karena semua orang mau ya, semua orang mau, belum tentu mereka bahkan sesuai dengan kriteria institusi kalian. Nah itu jadi justru membuat nanti desainnya nggak bagus, sampelnya nggak bagus, jadi hasilnya malah tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kemudian rahasia dan privasi itu jelas. Jadi privasi itu mungkin kalau yang kasusnya itu, jadi sekarang kalau kalian membuat kuesioner itu untuk yang ada penanda bisa identitas pribadi yang bisa membuat mereka yang seharusnya tidak disebarkan secara umum ya, kayak nama lengkap, alamat, surat KTP itu terpisah dari kuesioner. Jadi lembar kuesioner sendiri, lembar persetujuan itu sendiri. Kalau ada penanda identitas pribadi, nama lengkap, alamat itu dan penanda lembar KTP kalau kalian tanyakan itu di lembar informed consent. Nah, di lembar kuesioner cuma ada. Jadi kalian akan membuat coding. Jadi kayaknya orang pertama kali ngisi kuesioner siapa? 01. Saya udah bikin coding di lembar persetujuannya. Nah, di lembar kuesionernya kalian cuma tulisnya 001. Kemudian kalau jenis kelamin ataupun usia nggak apa-apa itu di kuesioner. Jadi sekarang seperti itu. Jadi itu kalau kalian juga kenal kan sekarang banyak yang kalau di SMS itu kadang kalau kita nggak suka sama orang mereka melakukan seperti itu, nggak suka ada yang namanya doxing gitu kan. Doxing itu menyebarkan informasi pribadi kayak alamat tinggal, nama lengkap. Itu yang dilindungi di sini. Jangan sampai kalian mendoxing responden penelitian kalian ya. Ya. Kemudian informed consent. Kemudian baik atau beneficius itu tidak merugikan. Nah, penilaian kalian hasilnya harus memiliki suatu kebaikan, nilai sosial ataupun klinis. Jadi nilai klinis kalian ini membangun. Kita tahu kondisi misalnya hipertensi darah itu gimana, jadi kita nanti bisa menginformasikan ke petugas kesehatan. Apa yang informasinya hipertensi darah itu bagaimana. Terus kalian juga mungkin yang mungkin paling sering miss di protokol itu adalah manfaatnya bagi si individu itu sendiri. Itu seperti apa? Jadi diharapkan
Nah, misalnya kalau pakai manusia langsung ya, si manusia langsung ketemu ngisi kuesioner atau periksa bensin itu sendiri atau apa, ya kalian bisa manfaat saksinya mungkin edukasi di tempat ataupun sesudah diambil datanya, setelah diperiksa secara fisik ataupun diperiksa lab, lihat hasilnya, kemudian kalian bisa mengedukasi sesuai dengan hasil pemeriksaan itu di tempat. Itu manfaat langsung ya. Tapi kalau mungkin pakai data sekunder, pakai data medis, kalian nggak ketemu itunya langsung kan, nggak ketemu manusianya langsung, nggak ketemu pasiennya langsung, bisa diberikan jadi manfaat tidak langsung. Jadi misalnya, saya memakai rekam medis dari rumah sakit ini, nanti hasilnya saya akan kembalikan ke rumah sakit, memberikan informasi sehingga rumah sakit bisa memodifikasi pelayanannya sesuai dengan hasil penelitian saya. Itu bisa seperti. Jadi manfaat tidak langsung ya. Karena dengan anggapan si responden ini kan datang ke rumah sakit itu selalu untuk periksa segala macam sesuai dengan keluhannya. Dan rumah sakit itu setelah mendapatkan hasil dari penelitian kalian, dia bisa ternyata kita kalau ada pasien kayak gini kita harus modifikasi pelayanan seperti apa. Itu manfaat tidak langsung. Nilai ilmiah jelas, jadi penelitian kalian bukan hanya kalian pengen tahu, tapi harus ada nilai ilmiahnya seperti apa. Potensi manfaat dan manfaat dibanding resiko. Jadi yang lebih mungkin untuk lolos etik adalah yang manfaatnya lebih besar daripada resikonya. Kemudian adil ya, pemerataan beban manfaat, seleksi dan rekrutmen subjek. Ini pemerataan ini lebih ke, jadi misalnya kita mau suatu penyakit tertentu ya, kalian kan ada kriteria inklusi eksklusi. Inklusi eksklusi, kalian nanti inklusi itu harus bisa menjelaskan kenapa sih yang ada kelompok ini harus bisa diinklusi masuk ke penelitian, kenapa ada yang dieksklusi. Bisa nggak sih kelompok yang dieksklusi itu dimasukkan ke penelitian kalian? Kalau misalnya kelompok yang dieksklusi itu bisa mendapatkan manfaat dari penelitian kalian. Jadi maksudnya dari adil ini, jadi harus ada pemerataan beban manfaat. Mungkin contoh lain lagi, kalau misalnya ini suatu kalian mau mengevaluasi program, kalian mau ada program intervensi misalnya pemberian vitamin tambahan atau pemberian vitamin ataupun sesuatu yang jelas-jelas menguntungkan mereka ya, akan lebih adil kalau sampelnya itulah sesuatu yang random. Jadi semua orang berkesempatan untuk ikut sesuai dengan batasan usia, sesuai dengan batas kondisi. Jangan cuma karena ini Pak intervensinya akan memberikan sesuatu yang menguntungkan, saya beli di keluarga saya aja dimasukin, itu kenalan saya, dia baik sama saya dimasukin, itu tidak adil. Kalau mau ada program intervensi, kalau semua orang bisa mendapatkan, lebih baik semua orang berkesempatan untuk bisa ikut penelitian kalian. Oke, jadi etika ini mendefinisikan yang benar dan salah. Ini untuk kenapa perlu ini, karena untuk ada prinsip moral dalam konteks keberaniannya dan memberikan pedoman untuk perilaku yang benar. Nah ini ada selain SIOP itu khusus untuk penelitian pada manusia ya, penelitian kesehatan dengan subjek manusia. Ada lagi penelitian kan macam-macam ya, jadi ada yang non-human, silikon biasanya pakai secara digital ya, komputer, in vitro, kemudian ada in vivo, animal human. Itu nanti ada panduan sendiri. Oh, animal juga ada panduan sendiri. Juga ada perlakuan yang jadi perlakuan yang cukup manusiawi ya kepada hewan coba. Untuk diperhatikan juga kesehatan hewan coba itu ada panduan sendiri. Seperti yang siom singkatan ini. Nah, kalau kalian akan, kalau tidak observasional aja mungkin nggak perlu yang dua ini, yaitu clinical practice sama clinical laboratory practice. Kalau kalian menggambarkan ada eksperimen pada manusia, itu kalian perlu ada semacam short course ya,
experimental laboratory practice. Ini lagi kalau ini eksperimental dan melibatkan laboratorium. Terus ada kayak semacam pelatihan singkat, harus ikut ini aja. Nanti ada kos gratisnya di internet, silahkan lihat. Itu kalian harus ikut itu kalau kalian penelitian kalian melibatkan manusia dan ada eksperimen. Oke, nah CIOMS ini sebenarnya dibentuk juga dengan bantuan WHO. WHO ya berurutan dari tadi ya sudah dari Belmont tadi kan 3 prinsip tadi ya. WHO 7 standar dan CIOMS ini melengkapi dengan 25 prinsip. Nanti bukunya bisa gratis, ada bukunya silakan yang dicuri. Bukunya covernya seperti ini. Nah ini jadi yang kalau dari WHO sudah memberikan 7 prinsip, jadi nilai sosial klinis, keilmian, beban manfaat, dan potensi manfaat dibandingkan resiko, rujukan, rahasia privasi, informed consent. Nah, CIOMS ini dijabarkan lagi dengan panduannya dari sarinya nyaman. Jadi dijabarkan lagi dari prinsip di poin 1, 2, guideline 1, 2, 4, 5, dan 4 dan seterusnya. Jadi ini CIOMS ini melengkapi atau menjabarkan lagi yang sudah dari WHO. Mungkin yang poin pentingnya ada perubahan dari tahun sebelumnya. Penjabaran soal yang melibatkan vulnerable person, jadi orang pokok rentan ya, kemudian kalau melibatkan orang dewasa yang tidak bisa memberikan konsen, misalnya ya dengan penyakit itu kesadaran yang berkurang, demensia, segala macam itu ada peraturannya juga, panduan etikanya. Kalau bagi penelitian yang melibatkan anak-anak dan remaja, sekali lagi remaja masuk kelompok juga, perempuan juga sebagai peserta penelitian ya. Untuk kasus-kasus itu dibilang kelompok rentan ya, kalau yang ibu hamil itu masuk kelompok rentan. Ya, pregnant dan breastfeeding women. Kalau kalian mungkin ada seperti diskursus juga atau saintis ya, atau saintis. Sebenarnya penelitian kesehatan itu kadang-kadang kurang melibatkan peserta penelitian perempuan, terutama untuk obat. Jadi karena dianggap perempuan itu karena hormonnya berubah ya dari cycle itu dianggap bisa mempengaruhi reaksi ke obatnya. Jadi kadang-kadang penelitian itu walaupun obatnya untuk perempuan, serta penelitian laki-laki. Padahal kan yang diminta reaksinya perempuan juga. Kadang ya itu mulai didiskusikan karena banyak entah itu obat ataupun tindakan medis ke perempuan, tapi ternyata pesertanya bukan perempuan. Itu dia juga tidak etis. Oke. Nah, perempuan sendiri memang karena kita kondisi biologisnya seperti itu, ya penting ada rambu-rambu khusus kenapa kalau kita ikut sebagai subjek suatu penelitian harus ada langkah-langkah yang diambil supaya kita tetap aman walaupun ikut penelitian. Oke, kelompok rentannya tadi ya dilihat dari kemampuan memberikan persetujuan atau tidak. Kalau yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk kelompok rentan. Jadi dari sesuai undang-undang anak-anak remaja. Kemudian kalau orang-orang dengan penurunan kesadaran, orang-orang dengan demensia maupun penyakit yang mempengaruhi sistem syaraf atau mempengaruhi kemampuan dia memberikan konsen dengan sadar. Fungsi kognitifnya menurun itu, ya jadi tidak mampu memberikan tujuan, itu nanti masuk kelompok rentan. Kemudian hubungan hierarkis ini intinya dia seperti paling gampang antara saya dengan kalian. Saya dosen dan kalian mahasiswa. Secara hierarki mungkin saya lebih tinggi, saya yang mengajar kalian, saya punya kuasa untuk memberikan kalian nilai.
itu seperti itu. Nah, kalau saya melakukan penelitian dan kebetulan desain yang memerlukan sampel penelitian adalah mahasiswa, nah, kalian masuk kelompok rentan. Dan saya harus memberikan langkah-langkah memastikan kalau saya tidak akan abuse power. Jadi misalnya, kalau kalian nggak ikut penelitian nanti nilai kalian tinggi semua. Nggak bisa. Nanti ketika saya mengajukan protokol etik, saya memastikan kepesertaan ini tidak mempengaruhi nilai kalian, akademis kalian, atau semua yang berkaitan dengan hubungan saya dengan saya sebagai dosen mahasiswa. Seperti itu. Itu sama juga dengan dosen-dosen lainnya. Sama juga. Dan mungkin ini sedikit hierarkinya, ada hierarki tapi mungkin nggak terlalu kuat kalau dosen dan mahasiswa, mungkin dari kakak saya. Jadi ya, jadi pastikan kalau kalian ada ikut penelitian dengan kakak kita atau apa, kalian volunteer ya, jangan merasa terpaksa atau apa, silakan. Oke, udah tadi institutional person itu bisa ya tadi tahanan perang, napi perangnya di penjara, kemudian termasuk juga orang-orang yang di rumah sakit ya, rumah sakit, kita masuk rumah sakit jiwa tadi kayak juga di asrama banyak orang-orang masuk institusi tertentu dan tinggal di sana secara lama. Tapi paling rentan sih memang adalah yang kayak di penjara atau di perang. Perempuan ya itu masuk yang kelompok rentan juga. Dan nanti grup vulnerability termasuk juga mungkin kelompok minoritas, suku yang minoritas, atau secara kata kuasa di Indonesia ini mana sih kelompok yang minoritas? Itu kita termasuk kelompok juga. Oke, nah telaahnya ini, nah kalau yang di UKDW kita sudah mulai dari 2013. Kantornya sudah sesuai kalian tahu di anatomi, ketuanya masih saya. Sejauh ini masih lewat email. Pertanyaan ada adminnya ada dua ya, Mas Eko dan Mas Aris. Tapi kita sedang mempersiapkan untuk web juga, jadi digital. Jadi untuk persiapan atau mungkin sepertinya diharapkan sudah bisa jalan tahun ini. Jadi kalian akan masuk ke web untuk apa? Jadi pengajuannya secara digital untuk ya sekarang juga tetap digital sih, semi digital karena lewat email. Tapi nanti ada web lebih asli lagi. Nah kemudian mulai 2019 itu tadinya KMPK Rumah Sakit Bethesda dan UKDW jadi satu. Tapi mulai 2019 dipisah karena kayaknya ada peraturan pemerintah ya, saya lupa undang-undang sebenarnya. Semua rumah sakit seharusnya punya KMK untuk akreditasi apa. Jadi Bethesda mulai punya KMK sendiri, jadi semua penelitian yang menggunakan rekam medis atau mau penelitian di pasien Bethesda itu pengajuan etikanya ke Bethesda, termasuk Bethesda Lembu yang wangi di jaringan Bethesda. Bethesda Lembu yang wangi dan Bethesda silakan mengajukan etiknya ke Bethesda. Nah nanti kalian, jadi kalian kan urutannya ya kalian proposal dulu, terus ada revisi, setujui, masukkan EC-nya. Nah ketika masukkan EC-nya tadi, semua persyaratan sudah dipenuhi ya, jadi kalian masukkan berkas-berkasnya sudah lengkap. Kalian nanti akan masuk dulu ke review board. Nah nanti dilihat berdasarkan tadi kita biasanya antara manfaat dan resiko ya. Kalau resikonya kecil kayak penelitian data sekunder, kemudian pakai data sekunder macam-macam, bukan hanya rekam medis ya, bisa pakai kalau ada bisa akses kayak beberapa data SDKI atau apa, jadi datanya itu benar-benar data sekunder udah gak ada penanda data pribadi dan bersih, itu kita bilang resikonya kecil karena tidak ada interaksi antara peneliti dan
subjek penelitian langsung, itu resikonya kecil. Nah, ada 3 kategori untuk telah. Accepted itu kan dikecualikan. Jadi misalnya ini kalau bukan yang penelitian sekunder ya, ini lebih ke kalau penelitian kayak literatur review, scoping review. Jadi sama sekali tidak ada menggunakan, tidak ketemu sama sekali dengan menggunakan subjek manusia, walaupun itu hanya data sekundernya, dia telah review. Systematic review itu juga biasanya accepted sih, karena ya sekali lagi resikonya, bahkan resikonya untuk yang manusianya itu tidak ada. Expedited itu artinya akan ditelaah oleh minimal 2 penelaahan ahli. Expedited kayak gitu ya, minimal 2 penelaahan ahli. Nah, kalau kita merasa risikonya besar, misalnya ada mau mencobakan obat baru untuk penyakit ini, itu sudah eksperimen ya, atau ada perlakuan baru untuk menangani penyakit ini ke pasien, itu risikonya besar. Akan ada full board. Full board itu ditelaah minimal oleh 5 penelaahan ahli sesuai dengan topik penelitian yang diajukan. 5 penelaahan ahli, dan ini kalau full board ini lebih ke, kalau expedited itu interaksi antara penelaah dan peneliti yang mengajukan ini penelitian untuk ditelaah secara etik, itu hampir tidak ada, kecuali secara tulisan ya. Oh, ini protokolnya harus direvisi bagian ini aja, interaksinya secara langsung tidak ada. Nah, kalau full board itu interaksi langsung, karena mungkin dianggap ini resikonya besar, tapi kok kayaknya protokolnya seperti ini ya. Kami ingin memastikan kalau peneliti itu benar-benar mengerti soal etika perlakuannya kepada subjek penelitian, karena tidak terbaca di protokolnya. Jadi interaksi langsung, lebih ke presentasi ulang, presentasi poin-poin penelitiannya, etikanya, kemudian lihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah melalui proses tadi sesuai dengan itunya, sesuai dengan resiko etiknya, kemungkinannya adalah approve, disetujui langsung, approve with revision, disetujui tapi perlu revisi, full board, kemudian revisi. Nah, ini saya lupa beri ada tambahan kalau bisa ditolak, tapi jarang banget sih, jarang banget. Di UKDW itu kemarin ditolak karena memang resikonya besar sekali pada pasien yang sangat rentan, pasien tidak sadar. Ya. Setelah di full board, pengajunya tetap kayak tidak mengerti resiko etika yang besar yang ada di pasien. Jadi ya karena itu ya kita tidak bisa menyetujui. Sebenarnya soalnya menyetujui itu tanggung jawab juga untuk komisi etiknya. Kalau kita menyatakan resikonya besar, mungkin menyatakan approve setuju, nanti komisi etik juga harus bertanggung jawab kalau ada sesuatu yang salah di jalan penelitian. Jadi mungkin tadi kalian sudah ada prinsip-prinsip macam-macam, 3 prinsip, 7 nilai, 25 panduan. Intinya sih kalau kalian nanti untuk etika itu baca benar-benar yang akan aku tuliskan, kalian mau nggak diperlakukan seperti ini? Jadi bayangkan protokol kalian itu diperlakukan ke diri kalian sendiri. Kalian mau nggak diperlakukan seperti ini? Kalian mau nggak disebut seperti ini? Kalian mau nggak data kalian dipakai itu? Kalau kalian mau, kira-kira resikonya apa? Jadi itu prinsip yang itulah etik yang sering kalian pakai. Kalau saya nanti ikut penelitian ini, saya mau nggak? Saya udah seperti ini, mau nggak?
ini beberapa resources ya, jadi sumber data, sumber itu kalian bisa baca sendiri. Ini ada beberapa buku ya, terakhir itu ada yang penelitian, ada dari epidemiologis, ada penelitian klinis. Selain yang 2016 tadi ada macam-macam, tapi mungkin yang lainnya lebih advance ya, jadi yang paling dasar kayak ini 2016 aja udah cukup. Dari Belmont Report ini beberapa dua biasanya ada juga kayak pelatihan singkatnya kalau kalian pengen itu. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Berapa ya? Ini berapa? Angkatan 22. Kalau tidak, ya karena Kalau misalnya kuesionernya online, kita bisa minta kan kata itu nanti bisa kan biasanya infonya identitas pasien, identitas sampelnya dan informasi yang mau kita kan bisa. Nah kalau misalnya kuesionernya online, mungkin ada diatur masing-masing formnya ya, ada pengaturan. Jadi kan setidaknya bisa beda halaman kan ya, beda halaman itu. Yang kamu mau rekod itu seperti apa? Ada pengaturannya. Jadi kamu mau rekod masuk ke databasemu seperti apa? Dan kamu menjanjikan kalau kamu akan menjaga kerahasiaannya itu. Kalau masalah ya sebenarnya sih kalau di Indonesia Google Form masih diperbolehkan. Tapi kalau di negara maju, kalau kalian sih kuliah S2 atau S3 nanti misalnya di Inggris atau Amerika atau apa ya, Australia mungkin akan lebih ketat. Kalian kan diberi diminta untuk menggunakan website ataupun media digital yang tidak menyimpan ID. Tidak menyimpan alamat ID. Kalau di Indonesia sekarang ya tidak tahu ya, kita ya belum mampu ya karena itu biasanya langganan sih, langganan kayak mungkin yang paling terjangkau sebenarnya kayak survei Maki itu, karena dia tidak menyimpan ID, tidak menyimpan email atau apa, itu bisa kalau kalian mau langganan sebulan aja ya masih cukup terjangkau. Tapi kalau sekarang masih diperbolehkan pakai Google Form. Walaupun Google Form itu ya kalau kalian harus membuat janji, pokoknya kalau kalian menyimpan kerahasiaan datanya disimpan di mana, dan sejauh ini kita masih percaya aja dengan Google, keamanan Google. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama ada itu sih, ada kalau kalian bisa juga cari-cari jurnal ya, ada saya kemarin saya juga ada penelitian dengan Dr. Dania juga, kita sempat ditanyakan itu waktu mau mengajukan untuk publikasi ya. Dan lagi etika ini bukan hanya penting untuk memulai penelitian, tapi juga ketika kalian mau publikasi terutama ke publikasi yang internasional, kalian kan sering ditanyakan sudah dapat izin atau belum, sudah dapat ethical clearance atau belum. Dan itu mereka cukup ketat. Karena itu juga ditanyakan kalau online, informasinya gimana? Ya, evidence based. Oh ini ada jurnal bilang kalau informasi yang itu sesuai kok apa sudah apa? Informasinya tetap apa? Poin konsennya itu terjaga sama kayak yang wasitan yang offline. Jadi kita ya harus evidence based ya. Kita bilang oh ini sesuai, harus ada evidence. Ada lagi? Lagi mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Ya mungkin. Oke, silakan. Setelah misalkan diisi sama sampelnya itu apa kita perlu menunjukkan hasil konsentrasinya itu juga.
Bisa diulangi? Setelah ngisi kuesioner online begitu sama sampelnya, apa kita perlu menunjukkan hasilnya ke sampel tersebut? Seperti apa ya? Seperti itu ya. Kebiasaan sehari-hari begitu yang belajar misalnya. Ini asli. Kita perlu menunjukkan hasil Hasilnya. Kalau kayak observasi kayak kayak kebiasaan atau apa? Nggak tahu ya. Kecuali kalian dapat nilai depresi, nilai kecemasan. Nah itu kalau yang ngisi pengen tahu ya kalian harus berikan kepada yang ngisi. Kalau kayak seperti itu, tapi kalau kita tahu kebiasaan itu aja pola makan, pola tidur, ini yang kita tahu. Kecuali kalau ada penilaian itu depresi, kualitas tidur atau apa. Kalau yang kalian harus membuka kesempatan bagi si yang isi itu supaya tahu hasilnya. Dan setelah tahu hasilnya tuh ya apa sih? Misalnya kalian kasih, oh ini ada edukasi bagaimana tidur lebih baik, oh ada edukasi bagaimana mengatasi stres. Nah, itu memberikan manfaat kepada si subjek penelitiannya. Oke? Ya. Ada lagi? Oke, ini kuliah teman yang berapa? Dua. Yang pertama yang Tadi baru soal yang dekat saya. Aku lupa. bisa penelitian kan? Oh, tentang macam-macam penelitian itu. Oh iya, benar. Oke, nanti ya mungkin masih ngawang ya sekarang. Kayak apa? Nanti tapi dengan sudah beberapa kuliah yang lain, nanti kalian mau yang apa nanti bisa dapat gambaran lah. Kalau kalian melakukan penelitian seperti apa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri kuliah ini. Nanti ini akan di-upload ke MST dan untuk ya. Oke, kita bisa tutup dalam doa. Berdoa berdasarkan